Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah, la khawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amatana bi asrarihi wa adalina bi barakatihi, amin amin ya rabbal alamin. Pertemuan kita kali ini akan membahas tentang syair. Apa itu syair? Asy-syi'ru. Syair itu apa? Asy-syi'ru huwa qaulun mauzunun muqaffa yadullu ala makna. Kata-kata yang berwazan, yang berqafiyah, yang menunjukkan suatu makna. Ini namanya syair. Jadi syair adalah kata-kata yang berwazan, yang berqafiyah, yang menunjukkan suatu makna. Ini syair. Berwazan seperti apa? Seperti mustaf'ilun, itu wazannya. Muqaffa yang berqafiyah, yang menunjukkan suatu makna. Contoh syair: al-ilmu asrafu syai'in lahu rajulun ma lam yakun fihi ilmun lam yakun rajulan. Al-ilmu asrafu syai'in lahu rajulun man lam yakun fihi ilmun lam yakun rajulan. Ini contoh satu syair. Kata-kata berwazan, mengandung wazan, berqafiyah, mengandung qafiyah di bagian akhirnya. Ini qafiyah yang menunjukkan suatu makna. Ilmu adalah mulianya sesuatu yang diperoleh seseorang laki-laki. Maka man lam yakun fihi ilmun lam yakun rajulan. Maka seseorang yang tidak memiliki ilmu bukanlah seorang laki-laki. Nah, ini mengandung makna. Ini namanya syair. Sekarang kita bahas bagian-bagian daripada syair. Oke. Nih. Bagian-bagian daripada syair. Ini yang tadi, al ilmu asrafu syai'in lahu rajulun man lam yakun fihi ilmun lam yakun rajulan. Oke. Ini pembahasan daripada syair. Kita putar biar agak lengkap. Nih. Al ilmu asrafu syai'in lahu rajulun man lam yakun fihi ilmun lam yakun rajulan. Al ilmu asrafu syai'in lahu rajulun. Ini contoh syair. Kita pembahasan ke bagian-bagian daripada syair. Ini ada dua. Ada al ilmu di bagian pertama syair. Yang man lam yakun berarti ini bagian kedua. Kalau ini bagian pertama, kalau ini bagian kedua. Kita tulis dulu khot arudiyah di bagian pertama dulu. Kita tulis khot arudiyah. Al ilmu ditulis dengan khot arudiyah, berarti sesuai dengan yang dilafatkan. Al ilmu asrafu syai'in, tulisannya gini, in ada nunnya, nalahu rajulun. Jadi sesuai dengan yang dilafatkan. Kemudian kita kasih tanda harokat sukun. Harokat
lam sukun, ain harokat lam sukun, mu'ash harokat sukun, rafu syai harokat sukun, i sukun harokat sukun, na harokat sukun, lahu harokat sukun, rajulun harokat sukun. Nah, harokat sukun ini kalau kita lihat wazannya berarti mustaf'ilun. Fa'ilun ini mustaf'ilun, fa'ilun. Ini namanya alamatul harokah, tanda harokat sukun, ini wazan. Nah, wazan 1, 2, 3 ini disebut haswu. Kalau wazan terakhir pada bait pertama, wazan terakhir pada bait pertama berarti ini fa'ilun, niki wazan terakhir. Ini namanya arud. Nah, selainnya yang di depan namanya haswu. Seumpama kalau majzu itu apa? Berarti wazan di bagian akhir dibuang. Berarti seumpama kalau ini dibuang, maka wazan terakhir bagian syair yang pertama namanya arud. Tetap berarti ini posisinya jadi arud. Ini baru jadi haswu. Nah, karena ini tidak tidak majzu berarti niki arud. Ini namanya arud. Ini haswu. Nah, bagian pertama, syair bagian pertama, separuh syair bagian pertama ini namanya sodar. Oke, nanti bisa diulang keterangannya. Syair bagian pertama ini namanya sodar. Taf'ilah atau wazan terakhir pada bagian sodar namanya arud. Oke. Taf'ilah yang depan sini berarti namanya haswu. Oke. Kita lanjut kedua. Man lam yakun fihi ilmun lam yakun rojulan. Kita tulis khat arudiyah. Man lam yakun fihi ilmun lam yakun rojulan. Harokat sukun, 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 harokat sukun. Mustaf'ilun, fa'ilun, mustaf'ilun, fa'ilun. Nah, taf'ilah sini namanya haswu. Taf'ilah terakhir pada syair bagian yang kedua namanya dorbu, dorob. Namanya dorbun atau dorob. Nah, taf'ilah, lah ini namanya dorbun. Untuk syair yang kedua sini, syair yang kedua ini tadi yang pertama namanya sodar. Untuk syair yang kedua namanya ajas. Namanya apa? Ajizun, ajas. Nah, ini bagian-bagian daripada syair. Biasanya gini, al ilmu ash. Nah, ini rafu syai, inna lahu rajulun, man lam yakun fihi mun lam yakun rajulan. Nah, ini namanya haswu, arud. Taf'ilah terakhir bagian sodar namanya arud. Taf'ilah terakhir bagian ajas namanya dorob. Nah, ini pembagian daripada syair. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan perbedaan apa itu syair, apa itu nadhom, apa itu qasidah, apa itu nathar. Oke. Ini
Annahunaka furukun wadikhatun. Annahunaka furukun wadikhatun baina syi'ri wan nadhmi al-qasidah an-nathar. Apa sih syair itu, apa nadham, atau apa qasidah, apa nasar? Kalau syair niku multazamun, berarti mencakup nggih, ditetapkan dalam syair ini harus ada wazan bil wazni. Multazamun dan tetap pakai dengan wazan, harus mengandung qafiyah. Nanti ada pembahasan di terakhir qafiyah syair. Wa mashkhunun biswaril khayaliyah, dan mengandung gambaran-gambaran fikiran, ide-ide, hal-hal yang dirasa, dipikirkan niku nopo. Dan wal muhassanatil balaghiyah, dan mengandung bahasa yang indah. Ini jadi ini syair, ada wazan, ada qafiyah, ada gambaran dalam pikiran kita, dan ada bahasa yang indah. Niki syair. Contohnya seperti tadi. Jadi itu ada gambaran dalam pikiran kita, dan bahasanya juga indah, ada wazan dan juga ada qafiyah. Niku syair. Kalau nadham bil wazni, multazamun bil wazni, ada wazannya, wal qafiyah, ada qafiyahnya. Lakinnahu khali minas suwaril khayaliyah. Akan tetapi tidak ada gambaran-gambaran pikiran, tidak ada. Contoh nadham imriti, nadham maksud, nadham alfiyah. Jadi kalau nadham itu lebih kepada suatu fan ilmu. Jadi seperti ilmu nahwu kemudian disairkan, maka namanya bukan syair, namanya nadham. Suatu fan ilmu. Sorof kalau berupa syair, fan ilmu sorof, maka namanya nadham maksud. Jadi kalau nadham itu lebih kepada suatu fan ilmu, tidak ada gambaran pikirannya. Hanya ada kitab bahas masalah ilmu kemudian dinadhamkan, disyairkan. Itu namanya nadham. Kalau qasidah, jadi kalau qasidah mengandung wazan, mengandung qafiyah, wa maskhunun bil midhati lil mamduh, mengandung pujian pada orang yang dipuji, wal muhassana til balaghiyah, dan mengandung bahasa yang indah. Contoh qasidah burdah. Jadi namanya qasidah. Jadi kalau qasidah itu lebih memuji ke seseorang, kemudian disyairkan, mengandung pujian kepada seseorang, dan bahasanya juga indah. Kalau nasar la yaltazamu bil wazni awil qafiyati. Jadi tidak mengandung wazan dan tidak mengandung qafiyah. Seperti kitab-kitab yang kita punya, itu berarti bukan syair. Jadi kalau kita simpulkan perbedaannya, kalau syair niku ada wazan, ada qafiyah, dan ada gambaran pikiran. Pikiran kita, kemudian apa yang menjadi perasaan kita, apa yang menjadi renungan kita, kita tulis berupa syair dengan bahasa yang indah. Niki berarti namanya syair. Tapi kalau nadham niki ya tetap dengan wazan, dengan qafiyah. Yang membedakan di sini khali minas suwaril khayaliyah, tidak mengandung gambaran pikiran, dan sehingga tidak bisa menggunakan bahasa yang indah karena mencakup suatu fan ilmu, rumus-rumus fan ilmu. Nah, ini nadham. Kalau qasidah niki bil wazni, mengandung wazan, mengandung qafiyah, dan mencakup pujian. Jadi ada pujian-pujian kepada seseorang dengan bahasa-bahasa yang indah. Contoh seperti qasidah burdah. Kalau nasar la yaltazamu bil wazni awil qafiyati. Banyak nasar seperti kitab-kitab Fathul Qorib, Takrib, itu semua kalam nasar. Oke. Ya, ini ku bagian-bagian daripada syair, pembahasan daripada syair. Dan perbedaan antara syair, nadham, qasidah, dan nasar.
Kalau syair dibuat sehingga orang yang membuat namanya syairun, penyair. Kalau nadham dibuat disusun namanya nadhimun. Kalau sudah menjadi suatu buku, jadi syair ini kalau sudah menjadi suatu buku, terkumpul dalam satu buku namanya diwan. Seperti Diwanul Imam Asy-Syafi'i. Itu syair-syairnya Imam Syafi'i terkumpul sehingga menjadi diwan. Terkumpul dalam satu buku. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf apabila ada kekurangannya, ada kekhilaafannya. Wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah.